Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa TV Tauhid RID yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di 5 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 25 Ramadan tahun ini. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah fin nadhari ila wajhillahil karim wa bayani asbabi husulihi. Melihat wajah Allah yang mulia dan penjelasan dari sebab-sebabnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fa'a'zamu na'imin yanaluhu ahlul jannah ru'yatu wajhi rabbihim al-karim. Nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh penduduk surga adalah melihat wajah Rabb mereka yang maha mulia. Kama sabata dzalika fil Qur'anil Karim wa fi sunnatil mutawatirah wa fi ijma'i ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana ini telah tetap dan dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Quran Al-Karim, di dalam sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW yang mutawatir, dan juga ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala, yang demikian itu misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan ihsan, kebaikan-kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna. Wal husna hiyal jannah, yaitu mereka akan mendapatkan surga, wa ziyadah, tambahan. Dan yang dimaksudkan tambahan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha. Mereka mendapatkan apa-apa yang mereka kehendaki di dalamnya, yaitu di dalam surga, waladaina mazid. Dan kami memiliki tambahan yang lain. Wal mazid, tambahan yang dimaksudkan di sini adalah an-nadhar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah ketika itu dalam keadaan berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka mereka memandang. Aitara rabbaha bil absar iyanan ikraman laha, yaitu wajah-wajah tersebut mereka memandang kepada Rabb mereka dengan mata kepala mereka sendiri sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Wa fi qaulihi ta'ala anil kuffar, dan juga Allah Subhanahu wa taala berkata tentang orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir, ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka terhalangi di hari tersebut dari Rabb mereka. Fa idza kana al-kuffaru mahjubin an ru'yati rabbihim, fa innal mu'minina ghairu mahjubin. Ketika orang-orang kafir ini mereka dihalangi dan terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang mukminin mereka tidak terhalangi untuk melihat Allah. Fan-nadhar ila wajhillahil karim li ahli jannah sabitun la syakka fih. Dan memandang kepada wajah Allah yang maha mulia bagi penduduk surga ini adalah perkara yang tetap dan tidak ada keraguan padanya. Wa huwa aladzun na'im, dan merupakan kenikmatan yang paling besar. Dan ini adalah sebagai balasan untuk mereka. Karena ketika mereka di dunia
Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yarauhu. Dalam keadaan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah muliakan penduduk surga dengan Allah Subhanahu wa taala munculkan kehadapan sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Sehingga mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak melihat Allah dalam kehidupan dunia. Maka balasan terbesar untuk mereka annahum yarawnahu yaumal qiyamah wa yataladzadzuna bi ru'yatihi. Mereka melihat Allah pada hari kiamat dan mereka menikmati ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala ini. Wa fil hadis sahih al-muttafaq alaih. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badar." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Wa kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabah. Dan sebagaimana kalian melihat matahari dalam keadaan cerah, tidak ada awan yang menutupinya. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka di kehidupan akhirat nanti kekuatan yang sehingga dengan kekuatan tersebut mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam kehidupan dunia ini maka Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Dikarenakan manusia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia dalam kehidupan dunia ini mereka adalah lemah. Fisik mereka adalah fisik yang lemah. Begitu juga panca indera mereka ada panca indera yang lemah. Mereka tidak mampu untuk melihat Rabb mereka Azza wa Jalla. Dan demikian juga adalah agar sempurna keimanan mereka terhadap perkara yang gaib, yang ini merupakan a'la darajatil iman, derajat keimanan yang tertinggi. Karena itulah ketika Musa alaihissalam wa huwa kalimullah azza wa jalla, dan Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah alladzi khassahu Allahu bi an kallamahu takliman wa asma'ahu kalaman duna wasitati malakin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada Musa alaihissalam, Allah berbicara kepada Musa alaihissalam. Allah perdengarkan pembicaraan tanpa ada perantara malaikat kepada Nabi Musa alaihissalam. Bal kallamahu subhanahu wa ta'ala mubasyara. Allah berbicara secara langsung kepada Musa alaihissalam. Dan wasami'a Musa kalamahu wa khatabahu. Dan demikian juga Nabiullah Musa mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'a hadhil martabah allati nalaha Musa alaihi salam. Lamma sa'ala rabbahu qala rabbi arini anzur ilaik. Dalam keadaan martabat derajat yang sedemikian luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Musa ini. Tapi ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik. Beliau berkata, ya Rabb, biarkan aku melihatmu. Arin, tampakkan dirimu, aku melihatmu. Biar aku melihatmu. Istaqa ila rabbihi hina ma sami'a kalamahu. Nabiullah Musa merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar kalam Allah. Wa qala rabbi arini anzur ilaik.
Sehingga beliau berkata, "Arini, perlihatkan kepadaku sehingga aku bisa melihatmu." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Lantarani." Engkau tidak akan bisa melihatku, yakni fid dunya, yaitu dalam kehidupan dunia. Li'annaka la tastati'u an tarani, karena engkau tidak mampu untuk melihatku. Summa innallaha arada an yuriyahu ajzahu an ru'yatillahi fi hadhihi dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Musa, untuk memperlihatkan kepada Musa tentang kelemahannya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Allah kemudian berfirman, walakin inzur ilal al-jabal. Akan tetapi lihatlah kepada gunung tersebut. Wal jabalu la syakka annahu ashad wa aqwa minal insan wa aslab. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya gunung itu lebih kuat, lebih kokoh daripada manusia, lebih besar. Wa ma'a hadza lam yastati al-jabalu an yabqa lamma tajallallahu lahu subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan demikian, gunung itu tidak mampu untuk bertahan ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, ja'alahu turaban min hala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, Allah jadikan gunung tersebut hancur berkeping-keping. Indakal jabal wa sara turaban min azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Jabal, gunung tersebut hancur dan menjadi berkeping-keping dikarenakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, asabathul ghasyah, sehingga Musa pun tersungkur dalam keadaan pingsan. Maka ketika terjadi yang demikian, Musa pun pingsan. Wa ghusya alaihi minal haibati wal jalalah war rawah, dikarenakan keagungan, kebesaran dan rasa takut yang mencekam, sehingga dia tersungkur ke atas bumi dalam keadaan pingsan. Falamma afaqa wa dhahaba anhu ar-ruh wal ghash, adat ilahi sihhatuhu wa idrakuhu. Maka ketika dia siuman dari pingsannya, hilang rasa takutnya, kembali kesehatannya, kembali pemikirannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku adalah di antara orang-orang yang awal kali untuk beriman. Fadalla hadza ala anna Allah jalla wa ala la yarahu ahadun fid dunya mahma balagha minal martabah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang melihat Allah dalam kehidupan dunia ini. Seperti apapun tingkatan yang dimiliki oleh seorang, seperti apapun kemuliaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hatta Musa alaihi salatu wassalam lam yara rabbahu fid dunya. Bahkan Nabiullah Musa tidak melihat Rabbnya dalam kehidupan dunia ini. Wa kadzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lailata urija bihi ila sama, lam yara rabbahu bi'ainihi ala sahih. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ketika beliau mengalami peristiwa Al-Mi'raj, dinaikkan ke atas langit sampai kepada langit yang ketujuh, beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata beliau. Dan ini pendapat yang paling sahih. Wa hadzal ladzi alaihi jumhur ahli sunnah, dan jumhur ahli sunnah berpendapat demikian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah langsung dengan kedua matanya, wa innama ra'ahu biqalbih, akan tetapi beliau melihat dengan hatinya. Fala ahadun yara rabbahu fi hadhihi dunya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Wa innamar ru'yatu yudakhiruha Allahu karamatan li awliyaihi fil jannati yaumal qiyamah. Akan tetapi melihat Allah
kenikmatan melihat Allah ini Allah simpan sebagai bentuk pemuliaan kepada wali-wali Allah di surga nanti pada hari kiamat. Fahumul ladina yarawnahu. Mereka inilah yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqirru wa taqarru a'yunuhum bi ru'yatihi. Mata-mata mereka menjadi sejuk dengan melihat Allah. Wa yatana'amuna wa yataladdaduna bi ru'yatihi ar-Rabbi Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kenikmatan, mereka mendapatkan kelezatan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma dalat alaihi al-adillatu tsabitatu minal kitabi was sunnah. Dan inilah yang ditunjukkan dari dalil-dalil yang tetap dari Alkitab dan Sunnah. Wa ajma'a alaihi ulama'ul muslimin minas salafis salih wa atba'ihim. Dan sepakat atasnya para ulama al-muslimin, ulamanya kaum muslimin dari kalangan salafus salih dan pengikutnya. Wa huwa thubutu ru'yatir Rabbi Subhanahu wa taala fid daril akhirah li ibadihil mu'minin. Yaitu tetapnya penglihatan yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Fala budda minal iman bidzalik wa i'tiqadihi. Maka yang demikian ini haruslah kita imani dan haruslah kita yakini. Karena itulah para ulama menjadikan keimanan bahwa keimanan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ini di antara permasalahan-permasalahan prinsip dan permasalahan-permasalahan akidah. Fayadkurunahu fi kutubil aqaid. Para ulama menyebutkan perkara ini dalam kitab-kitab akidah. Li ajli an ya'taqidahul muslim wa yusaddiqa bihi wa yu'mina bihi. Agar kaum muslimin meyakininya, membenarkannya, mengimaninya. Walladzi yajhadu ru'yatal mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah yakunu kafira ba'da ma'rifatil adillahi ala thubutiha. Dan yang mengingkari dilihatnya Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat, maka dia kafir setelah dia mengetahui dalil-dalil yang jelas. Li'annahu mukadzibun lillah, karena dia mendustakan Allah, wa mukadzibun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mukadzibun li ijma'il muslimin, dan mendustakan ijma'nya kaum muslimin. Nas'alullahal afiyah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.